Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah kita kaji bersama sebuah hadis yang agung. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang bagaimana kita memposisikan dunia dan akhirat. Dan bahwasanya dalam urusan dunia Nabi Muhammad SAW mewasiatkan kepada kita untuk berlaku seperti seorang gharib, yakni orang yang tinggal di tempat terasing, atau bahkan menjadikan diri kita berlaku seperti seorang musafir. Dengan demikian, kita tidak terlena dengan dunia, kita tetap fokus pada tujuan utama kita dan orientasi terpenting kita, yaitu akhirat, yang kebahagiaan kita di sana dibangun apa yang sudah kita amalkan saat masih di dunia. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan berpindah ke hadis yang ke-41 dari rangkaian Al-Arba'un fi Mabadi' al-Islam wa Qawa'id al-Ahkam. 40-an hadis tentang pokok-pokok Islam dan dasar-dasar hukum agama, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hadis yang ke-41 ini adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Hadithun hasanun sahih rawainahu fi kitab al-hujjah bi isnadin sahih. Yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan kecintaannya mengikuti kebenaran yang aku bawa. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan kecintaannya mengikuti kebenaran yang aku bawa. Hadis hasan sahih yang kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Ya, ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr salah seorang perawi hadis paling banyak dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk satu dari 7 perawi hadis paling banyak. Dan beliau adalah putra sahabat yang masyhur Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dalam hadis ini beliau menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai dia menjadikan kecintaannya mengikuti kebenaran yang aku bawa. Sebuah hadis yang pendek, singkat namun padat. Dan hadis ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih daripada cintanya kepada anak-anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Jadi yang dinafikan dalam kedua hadis ini adalah kesempurnaan iman yang wajib. Yang dinafikan bukan pokok iman. Sehingga kalau masih ada sebagian dari kita yang
kecintaannya masih tidak mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kecintaannya masih menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia tidak kafir. Karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman. Tapi dia berdosa. Dia masih berdosa karena yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi bukan kesempurnaan iman yang mustahab atau sunnah, tapi kesempurnaan iman yang wajib dimiliki oleh seorang muslim. Jadi seorang muslim itu memiliki pokok iman. Kemudian juga memiliki kesempurnaan iman. Dan kesempurnaan iman ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW menafikan iman dari seseorang, kecuali yang dinafikan adalah pokok iman, atau kalau yang dinafikan adalah kesempurnaan iman, maka itulah kesempurnaan iman yang wajib. Adapun kesempurnaan iman yang sunnah, yang berupa amalan-amalan sunnah, maka Nabi Muhammad SAW tidak menafikan iman seseorang ketika mereka meninggalkan kesempurnaan iman yang sunnah itu. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menafikan iman dari umat Islam yang masih menjadikan cintanya menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan kecintaannya mengikuti kebenaran yang aku bawa. Jadi ada penafian iman. Berarti yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib, bukan yang sunnah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menambahkan bahwasanya yang lebih sering terjadi adalah bahwasanya sebagian orang itu mereka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada sebagian yang masih tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya dia menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala sesuatu, maka tentunya dia bukan seorang muslim. Tapi dalam konteks seorang muslim, maka kalau dia menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kemungkinan besar, bahkan pastinya dia hanya menyelisih sebagian saja, tidak mungkin menyelisih semuanya. Nah, karenanya itulah yang membuat bahwasanya yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman yang wajib. Bukan pokok iman, juga bukan kesempurnaan iman yang sunnah. Kemudian bisa juga kita menerjemahkan hadis ini dengan mengatakan, tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti kebenaran yang aku bawa. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya hawa nafsu itu kadang-kadang bermakna positif, kadang-kadang bermakna negatif. Kita sering mendengar hawa nafsu itu dalam konteks negatif. Jangan ikuti hawa nafsu. Anda telah mengikuti hawa nafsu. Nah, itu maksudnya adalah hawa nafsu yang tercela, yang mazmum. Tapi ada hawa nafsu juga yang mengikuti kebenaran. Hawa nafsu yang mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu yang menepati hidayah itu adalah hawa nafsu yang positif. Hawa nafsu yang terpuji. Jadi bisa kita terjemahkan demikian. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya mengikuti kebenaran yang aku bawa, yakni kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan pada dasarnya hawa adalah kecintaan. Hawa nafsu adalah apa yang dicintai oleh jiwa kita. Itu arti hawa nafsu. Maka bisa juga kita terjemahkan dengan redaksi yang pertama, yaitu tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan kecintaannya mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hadis Nabi menafikan iman dari orang yang masih menjadikan kecintaannya menyelisihi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi yang dinafikan di situ adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi
kita bisa menafsirkannya. Yang tadi adalah terjemahan, adapun tafsirannya yang lebih panjang adalah tidaklah sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan kecintaannya mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib bagi setiap mukmin untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai patokan, menjadikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai referensi untuk kemudian dia tunduk di hadapan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai apa yang dia cintai dan membenci apa yang dia benci. Begitulah kewajiban seorang muslim. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dan tidaklah, artinya maka sama sekali tidak, demi Tuhanmu mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati sesuatu di hati mereka untuk keputusan yang engkau berikan. Dan mereka berserah diri dengan sepenuhnya. Jadi seorang muslim tidaklah sempurna iman mereka sampai mereka menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim, sebagai pembuat keputusan untuk perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara mereka. Jadi kalau terjadi perselisihan di antara kita umat Islam, kita kembalikan kepada Rasulullah SAW. Kita merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Bertanya kepada beliau saat beliau masih hidup. Dan ketika beliau sudah meninggal, maka kita merujuk kepada khazanah ilmu dan sunnah yang beliau wariskan. Dan kalau Nabi Muhammad SAW sudah memutuskan sesuatu, nggak boleh kita dongkol, nggak boleh kita janggal dengan keputusan itu. Tapi kita harus menerima keputusan tersebut tanpa ada catatan, tanpa ada rasa gamang, tanpa ada rasa dongkol, dan kita menyerahkan diri semuanya kepada keputusan Nabi Muhammad SAW. Juga selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan jika Allah dan Rasul-Nya sudah membuat suatu keputusan, mereka memiliki pilihan yang lain. Jadi tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan kalau Allah sudah membuat keputusan dalam suatu perkara. Tidak pantas bagi mereka untuk mengambil pilihan yang lain. Jadi opsi mereka hanyalah apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW dan apa yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sampai kita menyelisihi itu, kalau sampai kita mencintai apa yang Allah benci, atau membenci apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW, maka ini menunjukkan kurangnya cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Berarti ada yang tidak beres dengan diri kita. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka kalau sampai kita membenci apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW atau mencintai apa yang dibenci oleh beliau, maka kita memiliki tasyabbuh, kita menyerupai orang-orang kafir yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Hal itu adalah karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membuat amalan mereka sia-sia. Jadi ada orang-orang yang membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membenci Al-Qur'an, membenci sunnah Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang seperti ini dikhawatirkan juga akan dibuat
sia-sia amalan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, mencintai dan mengikuti apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang sama, surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan malah membenci keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah membuat amalan mereka sia-sia. Jadi wajib bagi seorang mukmin untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sebaliknya. Jadi setiap muslim memiliki dua kewajiban. Yang pertama adalah membenci apa yang pertama adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia menjalankan kewajiban-kewajiban agama. Karena yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah segala bentuk ibadah. Baik yang lahir maupun yang batin. Baik berupa perkataan maupun perbuatan. Itu semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kecintaan ini membawa dia kepada pengamalan amalan-amalan yang wajib. Bahkan mereka yang memiliki keimanan yang lebih kuat, mereka yang memiliki kecintaan yang lebih tinggi kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak hanya mengamalkan yang wajib-wajib, tapi juga mengamalkan yang sunnah-sunnah. Ini kewajiban yang pertama. Yang kedua adalah membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena dia membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meninggalkan semua yang haram. Bahkan karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi, maka dia juga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sifatnya hanya makruh. Nah, kalau seorang muslim bisa mewujudkan dua kewajiban ini, kalau seorang muslim bisa menunaikan kewajiban ini, maka dia sungguh beruntung. Dia sudah menjalankan agama dengan cara yang benar. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan yang wajib-wajib. Bahkan mengerjakan yang sunnah-sunnah juga. Kemudian yang kedua, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meninggalkan yang haram-haram. Bahkan dia juga meninggalkan yang makruh-makruh. Maka dengan begitu sebagian besar agama Islam sudah dia tunaikan. Maka ini adalah rahasia kenapa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjadikan hadis ini sebagai salah satu hadis dalam rangkaian Arba'in Nawawiyah. Karena hadis ini mencakup cakupan yang luas. Dia memiliki medan praktik yang sangat luas. Ini bersinggungan dengan hampir semua urusan agama Islam. Jadi, 4 hukum yang ada, ya wajib, sunnah, haram, makruh, kemudian mubah, yang 4 masuk pembahasan hadis ini. Maka begitu penting hadis ini, maka dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala untuk menjadi bagian dari rangkaian Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian di samping itu, kita juga harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hanya amalan-amalan, tapi tentang idola, figur, orang-orang yang harus kita beri hukumnya. Maksudnya, apakah kita akan mencintai orang-orang tersebut atau kita akan membenci mereka? Dan pembahasan cinta dan benci adalah salah satu pembahasan tingkat tinggi dalam agama Islam. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, ini adalah awthaqu 'ural iman, tali iman yang paling kuat. Ini pembahasan penting dalam agama kita.
Hadis ini juga menuntut kita untuk tidak mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tidak boleh membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis arba'in yang lain yang kita sudah kaji dalam beberapa pekan yang lalu, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang membenci salah satu wali dari wali-waliku, maka aku telah umumkan perang untuknya. Jadi seorang wali, yakni orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena amal-amal solehnya dan ketinggian takwanya, tidak boleh kita benci. Wajib bagi kita untuk mencintai mereka. Jangan malah sebaliknya. Demikian juga kita mencintai para rasul, mencintai para malaikat, mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai salafus salih, mencintai para ulama umat ini. Mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita sebagai umat Islam, kita harus mencintai mereka juga. Jadi kecintaan kita, hobi kita, idola kita harus sesuai dengan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya kita tidak boleh mengidolakan, mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Orang-orang yang memilih untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mengikuti selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hak mereka adalah dibenci. Tidak boleh kita mencintai mereka. Nah, meskipun ini tidak menafikan. Jadi kebencian kepada mereka tidak menafikan untuk memberikan hak-hak kepada mereka di dunia. Kita hormati mereka. Kita bertetangga dengan baik dengan mereka. Kita memberikan hadiah kepada mereka. Tersenyum, ramah kepada mereka. Tidak mengganggu mereka. Itu adalah sesuatu. Tapi kecintaan dalam hati adalah sesuatu yang lain. Kita tidak boleh mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi menjadikan mereka sebagai idola. Maka ini adalah sebuah peringatan untuk kita semuanya. Sebagian umat Islam ada yang mengidolakan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka barangkali punya prestasi dalam urusan dunia. Tapi bagi seorang muslim, agama adalah segalanya. Urusan akhirat adalah yang paling penting. Maka apalah artinya pencapaian-pencapaian duniawi yang besar, yang brilian, kalau seseorang itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang seperti itu tidak layak untuk kita cintai, apalagi kita jadikan sebagai idola kita. Maka para hadirin sekalian, hadis ini mengajari kepada kita untuk menjadikan kecintaan kita, hobi kita, kemudian juga idola kita sesuai dengan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya segala maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu terjadi karena kita tidak mengamalkan hadis ini. Segala bentuk maksiat, baik itu berupa syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maupun berupa bid'ah, maupun berupa maksiat-maksiat yang umumnya kita kenal. Baik itu yang dosa besar seperti zina, khamr, riba, maupun dosa-dosa kecil, itu semuanya berangkat dan bertolak dari kecintaan yang salah. Itu semuanya berangkat, semua dosa itu berangkat dari karena kita mendahulukan hawa nafsu kita di atas kecintaan Allah dan Rasulnya. Kita belum mengontrol kecintaan kita dengan hak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian orang masih berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti akalnya. Dia tidak mengikuti wahyu, bahkan kadang-kadang menyelisih akalnya juga. Tapi intinya dia tidak mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajaran paling besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh semua agama dia selisih. Ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi Isa, oleh Nabi Musa, diselisih oleh umat mereka sendiri. Sebagian umat Islam berbuat syirik. Orang-orang Nasrani juga berbuat syirik. Orang-orang Yahudi juga berbuat syirik. Kenapa? Karena berkurangnya kecintaan mereka kepada Nabi, kepada para Nabi. Karena kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang-orang Nasrani benar-benar cinta kepada Nabi Isa alaihi salam, kalau orang-orang Yahudi juga benar-benar cinta kepada Nabi Musa alaihi salam, maka mereka tidak mungkin melanggar agama mereka dalam pokok ajaran agama tersebut. Bagaimana tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala diselisih dengan menyembah Uzair, dengan menyembah Nabi Isa alaihi salam sendiri, atau dengan menyembah orang-orang saleh yang dilakukan oleh sebagian umat ini. Demikian juga dengan bid'ah. Bid'ah juga tidak terjadi kecuali ketika seseorang mendahulukan cinta hawa nafsu di atas cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mereka merasa model ibadah yang dia buat, yang dia ciptakan lebih baik daripada ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak puas dengan ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka membuat tata cara sendiri. Menciptakan tata cara sendiri. Menciptakan perkara-perkara baru dalam agama yang sudah sempurna. Nah, ini juga adalah sebab munculnya bid'ah. Maka tidak heran kalau para ulama dari zaman dahulu menyebut ahlul bid'ah sebagai ahlul ahwa atau ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kenapa? Karena sebenarnya agama mereka, tata cara ibadah mereka itu adalah mengikuti hawa nafsu mereka sendiri dan mengedepankannya di hadapan, mendahulukannya di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Nabi Muhammad SAW sudah jelas, sudah gamblang, semuanya sudah dijelaskan, tapi mereka tidak puas dengan itu. Mereka perlu untuk menciptakan tata cara ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka demikian pula akhirnya mereka jatuh dalam bid'ah-bid'ah tersebut. Demikian juga dengan maksiat-maksiat yang lain. Juga terjadi karena seseorang mendahulukan kesenangan jiwanya sendiri, belum menyelaraskan hobinya, kecintaannya dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti misalnya ketika seseorang mencintai musik misalnya. Betapa banyak umat Islam yang mencintai musik, tenggelam dalam lagu-lagu ya yang diiringi dengan musik-musik yang pada dasarnya dilarang dalam agama Islam. Hukumnya haram berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari. La ya'tiyanna aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal ma'azif. Akan datang suatu kaum yang kelak akan menghalalkan zina, akan menghalalkan sutra, juga akan menghalalkan alat-alat musik. Yang berdasarkan hadis itu dan dalil-dalil yang lain, kemudian para ulama dari keempat madhab semuanya sepakat bahwasanya musik itu diharamkan dalam agama kita. Tapi sungguh ironis, karena ternyata banyak sekali umat Islam yang tenggelam dalam hobi musik, menyanyi-nyanyi, diiringi dengan musik. Nas'alullah al-afiyah. Jadi itulah sebab jatuhnya, sebab terjadinya maksiat-maksiat adalah karena kita belum menyelaraskan hobi kita, kecintaan kita dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Padahal beliau dalam hadis ini bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan kecintaannya mengikuti
kebenaran yang aku bawa. Jadi kecintaan kita, hobi kita, ayo kita selaraskan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang menjadikan hobinya melukis zawatul arwah. Melukis binatang atau manusia yang memiliki arwah, memiliki ruh. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamatil musawwirun. Orang yang paling kejam azabnya di akhirat adalah orang-orang yang membuat gambar. Para pelukis, maksudnya adalah orang-orang yang melukis zawatul arwah. Jadi bisa kita tetap menyalurkan bakat atau hobi kita sebagai seorang pelukis, tapi dengan objek-objek yang halal. Seni rupa yang tidak menampilkan wajah makhluk bernyawa. Ya, menggambar pemandangan, menggambar pohon-pohon yang juga sangat indah, tanpa kita harus jatuh pada melukis zawatul arwah yang dilarang dalam agama kita. Apalagi membuat patung-patung yang juga dilarang dalam agama kita dan kesepakatan para ulama semuanya. Maka ini menegaskan bahwasanya orang yang jatuh dalam maksiat-maksiat seperti ini berangkatnya dari kesalahan dalam hobi. Belum menyelaraskan hobinya dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka penting bagi umat Islam untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, membenci apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, baik itu berupa amalan, profil dan tokoh, juga berupa hobi dan kegemaran. Ini semuanya harus ditundukkan di hadapan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kita ikuti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum." Demi Tuhanmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai hakim untuk perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kalau di antara kita masih ada perselisihan, belum sepakat tentang hukum musik, tentang hukum melukis gambar makhluk bernyawa, ayo kita kembalikan kepada Rasulullah SAW. Kembali kepada sunnah beliau. Kembali kepada penjelasan para ulama dalam masalah ini. Dan kemudian setelah kita mendapatkan kesimpulan dari sana, kita jadikan itu sebagai pedoman. Jangan sampai ada haraj, jangan sampai ada kejanggalan, kedongkolan, kebencian untuk apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau dalam permasalahan tersebut ada nas, ada hadis yang berbicara langsung dari Rasulullah SAW. Maka kita tidak boleh mendahulukan logika kita, mendahulukan akal, mendahulukan perkataan orang lain di atas perkataan Nabi Muhammad SAW. Maka sungguh ini adalah sebuah hadis yang agung yang kalau kita memahaminya dengan baik, kemudian kita mengamalkannya, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Sebaliknya kalau kita tidak memahaminya dengan baik, atau kita sudah paham tapi kita tidak mengamalkannya, maka kita akan rugi dengan kerugian yang sangat besar. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa poin penting. Yang pertama adalah bahwasanya kita harus menjadikan hawa nafsu kita, kecintaan dan hobi kita sesuai dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita wajib untuk mencintai apa yang beliau cintai dan membenci apa yang kita benci, dan membenci apa yang beliau benci. Sekali lagi, kita wajib untuk mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW dan membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Kesimpulan yang kedua, tidak boleh membenci apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, tidak boleh mencintai apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Jadi yang kedua adalah tidak boleh membenci apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, tidak boleh mencintai apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, bahwasanya barang siapa yang belum mencapai titik itu, kalau masih ada di antara kita yang membenci apa yang
dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sekali lagi, ya, kesimpulan yang keempat, kalau masih ada di antara kita yang belum sampai pada titik itu, yakni masih membenci apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencintai apa yang beliau benci, berarti itu menunjukkan kecintaannya yang tidak maksimal. Kecintaannya kepada Rasulullah sedang turun. Maka dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih mencintai apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih belum menyelaraskan kecintaannya dengan hak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka imannya tidak sempurna. Iman apa yang dinafikan? Kesempurnaan iman yang wajib. Maka berarti dia masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kelima, barang siapa yang berkurang cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia wajib untuk kembali menyempurnakannya. Dia kembali kepada posisi normal. Dia harus bertaubat, kembali kepada posisi normal, yaitu apa? Menyelaraskan cintanya dengan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyelaraskan hawa nafsunya dengan hak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berusaha untuk menyempurnakan kecintaannya kembali. Jadi dia wajib untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali kepada kecintaan yang sempurna kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan yang keenam, bahwasanya semua maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bertolak dari kesalahan dalam bab ini. Semua maksiat baik berupa syirik, bid'ah maupun dosa-dosa yang lain, itu semuanya berasal dari karena ada sebagian manusia yang masih mencintai apa yang tidak dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih belum menyelaraskan hobinya, kecintaannya dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah syirik, muncullah bid'ah, muncullah dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Maka kalau kita bisa membereskan pokok yang satu ini, kalau kita bisa menyelaraskan cinta kita, hobi kita dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kita insya Allah akan terhindar dari berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian, ini adalah 6 kesimpulan yang bisa kita petik dari hadis yang agung ini. Dan hadis yang agung ini adalah sebuah hadis yang sangat penting untuk diri kita semuanya. Maka tidak heran kalau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjadikan hadis ini sebagai hadis nomor 41 dari rangkaian Arba'in Nawawiyah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin. Hafizakallah wa ta'ala atas faedah ilmu yang bermanfaat dan juga syarah dari penjelasan hadis Arba'in yang ke-41. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya dan bersoal jawab dalam pembahasan ini. Kami akan angkat terlebih dahulu dari telepon. Baik, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Saya Umu Fauzan di Sukabumi. Umu Fauzan di Sukabumi. Silakan pertanyaannya. Ustaz, kebetulan saya seorang guru TK. Karena pandemi, kadang-kadang suka bikin video pembelajaran yang pakai aplikasi itu ya Ustaz, biar menarik buat anak belajar di rumah. Yeah. Itu bagusnya itu kan suka pakai mata gitu ya Ustaz ya, tapi kan sudah ada gambar-gambarnya di situ, tinggal saya pasang-pasang gitu. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Ada mulutnya gitu, digerak-gerakin, tangannya digerak-gerakin, ada aplikasinya gitu. Apa tidak mengapa atau bagaimana Ustaz? Baik, itu saja pertanyaannya. Iya sudah. Baik, kita akan simak jawabannya mau Fauzan ya di Sukabumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, untuk anak-anak ya ada rukhsah, ya ada keringanan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya
pemakaian gambar makhluk bernyawa untuk anak-anak. Ya, ini memiliki hukum yang agak berbeda dengan hukum orang-orang dewasa. Karena dahulu Aisyah radhiyallahu anha juga bermain dengan boneka semacam buruk, semacam kuda yang memiliki sayap. Nah, itu adalah boneka yang biasa dipakai bermain oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi Muhammad SAW membiarkan hal itu tanpa pengingkaran. Karena berdasarkan hadis ini, para ulama sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwasanya pemakaian gambar-gambar makhluk bernyawa atau semacam boneka ya untuk anak-anak ini tidak masalah. Ya, tidak masalah dan hukumnya boleh. Alhamdulillah. Jadi apa yang berlaku untuk apa yang kami sebutkan tadi dalam pembahasan tentang menggambar makhluk bernyawa atau membuat patung ya, 3 dimensi, ini semuanya berlaku untuk orang-orang yang sudah dewasa. Adapun untuk anak-anak ataupun orang dewasa yang memakainya untuk pendidikan anak misalnya, maka ada rukhsah di sana sebagaimana difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan yang lain dalam hal ini. Ya, alhamdulillah, jadi ada kelonggaran untuk dipakai dalam alat peraga pendidikan anak untuk pendidikan mereka atau untuk dipakai main oleh anak-anak kita. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu yang bertanya, semoga bermanfaat. Dan jazakallah khair atas pertanyaannya. Kita berikan kesempatan yang kedua, masih via telepon. Baik, kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah dari Sukabumi, Pak Ustadz. Baik, silakan. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini Ana mau tanya tentang tunangan. Apakah itu berasal dari Nabi Muhammad, yakni sesuai sunnah begitu? Tolong dijelaskan, karena sebentar lagi insya Allah Ana mempunyai gadis yang ada seorang pemuda ingin bertunangan dengannya. Tapi Ana mau tanya dulu karena pernah mendengar di TV-TV sunnah itu kalau tunangan itu bukan berasal dari Islam gitu. Itu aja Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair Ummu, dan kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Gitu. Ya, tunangan dengan konsep yang kita kenal di masyarakat kita, di mana ada 2 pasangan calon suami istri yang diikat oleh suatu hubungan. Kemudian berdasarkan hubungan pertunangan ini, maka mereka sudah tidak boleh lagi berhubungan dengan calon yang lain. Dan juga membuat mereka bisa lebih bebas untuk berhubungan, melakukan kontak, ya bahkan mungkin pergi ke beberapa tempat bersama-sama. Ini tentunya tidak sesuai dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena yang menghalalkan hubungan dalam Islam adalah akad nikah, pernikahan. Itu yang menghalalkan hubungan seorang wanita dengan seorang pria dalam agama kita. Sebelum itu, maka sebelum ada akad nikah, maka hubungan mereka masih sama-sama orang asing. Belum boleh melihat dengan bebas, belum boleh untuk memegang dengan bebas, apalagi melakukan hubungan yang lebih jauh dari itu. Maka berdasarkan hal ini, kalau kita membandingkannya dengan konsep pertunangan yang ada dalam agama kita, di masyarakat kita atau di sebagian besar masyarakat kita, maka tentunya itu menyelisih apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi yang ada adalah khitbah, yang ada adalah melamar. Ya, melamar yang punya konsekuensi apa? Punya konsekuensi bahwasanya orang yang sedang dilamar ini tidak boleh dilamar oleh orang lain. Jadi tidak masalah bagi misalnya mempelai laki-laki untuk khitbah. Ya, mereka mendatangi keluarga calon mempelai wanita, meminta izin untuk menikahi wanita tersebut. Tapi khitbah ini belum
memiliki konsekuensi apa-apa, belum menghalalkan dia untuk melihat dengan bebas, untuk memegang, ya, untuk berhubungan lebih dari itu apalagi. Ya. Jadi hanya sekedar semacam booking, ya, semacam bahwasanya wanita ini sudah saya khitbah, sudah saya lamar, maka tidak boleh ada pria lain yang melamar wanita ini. Kalau dia tahu, ya, bahwasanya wanita ini sudah dilamar, kemudian ada yang memasukkan lamaran yang kedua, maka jatuh dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Wala yakhtub ala khidbati akhi." Tidak halal bagi seorang mukmin untuk melamar di atas lamaran saudaranya sesama muslim. Nah, jadi yang ada adalah khitbah. Nah, jadi meminta izin untuk menikahi seorang wanita, kemudian juga hendaknya temponya tidak terlalu panjang sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Mungkin temponya masih terlalu lama, ya. Ya, pada dasarnya boleh-boleh saja, tapi demi maslahat maka hendaknya jarak antara melamar dengan menikahi tidak terlalu jauh. Dan khitbah itu tidak menghalalkan apapun dari seorang wanita untuk khatib atau pelamarnya. Yang menghalalkan adalah akad nikah. Maka kalau ingin segera halal, maka segera lakukan akad nikah. Dan itu yang terbaik. Nabi Muhammad SAW bersabda, atau para ulama mengatakan, ahsanul khairi a'jaluhu. Ya, sebaik-baik kebaikan adalah yang disegerakan. Ya. Jadi tunangan dengan konsep yang dijalankan di masyarakat kita ini menyelisih apa yang dijelaskan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnah beliau. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Barakallahu fiik. Demikian umum yang bertanya. Dan semoga ini menjadi pencerahan yang bermanfaat. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali masih via telepon. Silahkan di 0218236543. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Baik, silahkan. Sudah masuk kembali, silahkan. Halo. Iya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dan Bapak Supatmo di Purbalingga. Pak Supatmo di Purbalingga. Silakan Pak pertanyaannya. Ya, ini Pak Ustadz. Saya itu ingin mengikuti para yang mengikuti sunnah Nabi yang sebenarnya. Tapi di sana sini setiap kita lihat atau kita mengikuti majelis ilmu yang berbeda tempat, itu kok yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan enggak, itu bukan bid'ah. Sementara yang bilang kayak gitu sama-sama dari beliau-beliau yang menguasai minimal keluaran dari luar negeri lah istilahnya, dari Kairo dan seterusnya. Nah, ini minta pencerahan dari Bapak Ustadz sehingga kita yang di bawah itu benar-benar bisa mengikuti sunnah Nabi yang sebenarnya. Terima kasih, baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Supatmo. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz. Ya, jadi satu hal yang menggembirakan kita, ya, kabar gembira untuk umat Islam semua adalah bahwasanya sunnah Nabi Muhammad SAW itu sudah didokumentasikan dengan sangat detail. Jadi semua yang wajib disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berupa jalan kebaikan sudah beliau jelaskan. Semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini semuanya terdokumentasikan dengan sangat detail. Di mana? Di buku-buku hadis, buku-buku atau kitab-kitab sunnah Rasulullah SAW, seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, Musannaf Abdul Razak, Musannaf Ibni Abi Syaibah, dan yang lain. Ini adalah sebuah keistimewaan yang tidak ada kecuali dalam agama kita. Dalam agama kita, bukan hanya Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam agama yang lain, kitab suci pun diselewengkan, diubah. Dalam Islam bukan hanya
Al-Quran yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga Sunnah Nabi Muhammad SAW yang didokumentasikan dengan sangat detail. Kemudian ada proses seleksi yang sangat-sangat ilmiah dan kuat, ketat oleh para ulama. Kemudian dibedakan, ini hadis yang sahih, ini hadis yang lemah, ini hadis yang palsu, ini hadis yang benar-benar hadis. Sampai selengkap itu. Dan sedemikian rupa Allah Subhanahu Wa Taala menjaga agama kita. Maka kewajiban seorang muslim adalah menggali apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, menggali apa yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tidak butuh yang lain, kita tidak butuh kitab yang lain, tidak butuh sunnah dari Nabi yang lain. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, apa yang diwariskan oleh beliau itu sudah cukup. Nah, maka kalau Bapak bimbang ya, bingung, itu adalah kondisi yang pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, itu pernah disinggung oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika muncul banyak firqah, banyak kelompok-kelompok yang masing-masing mengklaim yang paling benar, yang paling sunnah, yang paling selamat, maka Nabi Muhammad SAW ditanya atau menjelaskan obatnya. Ketika beliau mengatakan, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku akan mendapatkan perbedaan yang banyak. Nah, ini yang dirasakan oleh Bapak menanya dari Purbalingga ini. Jadi sampai bingung. Ada banyak perbedaan pendapat. Tapi lihatlah apa solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW setelah mendeteksi permasalahan ini. Jadi beliau mendeteksi permasalahan akan muncul banyak firqah, akan ada perbedaan yang banyak di antara umat Islam. Dan itu yang sudah kita rasakan sekarang. Beliau di akhir hadis mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikutilah sunnahku, sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Di mana kita mendapatkannya, di mana kita mencarinya? Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pelajari itu. Alhamdulillah sekarang dengan mudah bisa kita temukan. Baca satu malam satu hadis. Sebelum tidur baca lagi besok. Terus setiap hari seperti itu. Maka pelan-pelan akan terbentuk di hati kita, di benak kita, ilmu tentang sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah para khulafa rasyidin, para sahabat. Kita akan tahu bagaimana mereka beribadah. Bagaimana mereka sholat malam. Bagaimana akidah mereka. Bagaimana cara mereka berzikir. Zikir seperti apa yang diingkari oleh para sahabat Rasulullah SAW. Itu semuanya ada dalam buku-buku hadis. Nah, kalau kita sudah mulai paham dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin, kita akan punya filter. Sehingga ketika mendapati tata cara ibadah baru, tata cara ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita akan bisa deteksi dengan mudah. Oh, ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Seharusnya begini. Para sahabat begini, tidak begitu. Nah, kita sudah punya filter. Makanya di hadis yang sama Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama. Jadi di samping mengikuti sunnah Nabi, sunnah para khulafa'ur rasyidin, juga kita diingatkan untuk hati-hati dengan perkara-perkara baru. Maka seorang muslim itu kalau mendapati tata cara ibadah yang baru, tata cara zikir yang baru, tata cara sholat yang masih asing bagi kita, itu harus curiga dulu. Karena memang begitu Nabi mengingatkan. Kalau nanti sudah bertanya, sudah mempelajari, ternyata itu ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian juga ada teladannya dari kalangan sahabat, terutama para khulafa'ur rasyidin. Baru kita welcome dengan tata cara ibadah. Itu berarti sahih, kita laksanakan. Yang enggak ada dalilnya, maka hukum asalnya tidak boleh untuk diamalkan, tidak boleh untuk diyakini. Bisa jadi dasarnya hadis yang lemah, atau bahkan tidak ada hadisnya sama sekali. Itu adalah tata cara yang diciptakan oleh orang-orang di zaman belakangan. Dan yang seperti itu banyak. Dan juga tanpa menafikan bahwasanya kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam menghukumi apakah itu bid'ah apa enggak.
Jadi memang sebagian permasalahan bid'ah itu adalah masalah amaliyah, masalah fikih. Ya misalnya tentang hukum melafalkan niat dalam sholat misalnya. Sebagian ulama mengatakan itu sunnah. Sebagian ulama mengatakan itu nggak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Mereka sama-sama ulama yang diakui. Saya tidak berbicara tentang ulama-ulama yang dalam tanda petik yang ngawur. Tapi untuk permasalahan seperti ini kadang-kadang terjadi perbedaan sudut pandang di antara para ulama. Mereka mengatakan, oh ini bukan bid'ah karena memang kita diperintahkan untuk niat. Sementara mengucapkan niat itu adalah penegas saja. Sudut pandang mereka seperti itu. Sementara yang lain mengatakan, Nabi sering puasa, Nabi sering sholat. Tapi nggak diriwayatkan bahwasanya beliau mengucapkan lafaz niat seperti itu. Nah, maka kadang-kadang terjadi perbedaan sudut pandang di antara para ulama dalam masalah-masalah seperti ini. Tapi ada juga bid'ah-bid'ah yang jelas, yang gamblang. Para ulama nggak berselisih. Nah, maka untuk beberapa permasalahan yang para ulama berselisih, Bapak tidak perlu bingung karena itu memang kadang-kadang terjadi. Terjadi perbedaan sudut pandang di antara para ulama, maka Anda bisa mengikuti yang lebih dipercaya. Maksudnya, kalau Anda sudah bertanya kepada ustadz tertentu yang Anda percayai, Anda lihat beliau mumpuni, beliau mengamalkan ilmunya dengan baik, maka jawaban dari beliau itu sudah cukup. Itu kalau Bapak tidak memiliki alat untuk bisa membandingkan. Tapi kalau ingin selamat, maka di samping bertanya juga harus belajar. Seperti apa sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti apa sunnah para khulafaur rasyidin, agar kita kemudian punya filter. Kita sudah punya latar belakang. Oh, begini tata cara ibadah Rasulullah SAW. Begini sholat beliau, begini zikir beliau, sehingga ketika muncul permasalahan-permasalahan di masyarakat, kita bisa mendeteksi dan punya filter yang baik untuk masalah-masalah seperti itu. Alhamdulillah. Nah, jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Juga bagi pertanyaan yang jawaban dari pertanyaan dari pesan singkat, semoga bermanfaat. Dan Ustaz, ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian kita, silakan Ustaz. Ya, hadis ke-41 dari rangkaian Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis Abdullah bin Amr. Ini adalah sebuah hadis yang agung yang mengajarkan kepada kita kaidah penting, yaitu kita harus menyelaraskan kecintaan kita, hobi kita, idola kita dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mencintai apa yang beliau cintai, membenci apa yang beliau benci. Jangan dibalik. Tidak boleh kita mencintai apa yang beliau benci atau membenci apa yang beliau cintai. Dan kalau kita sudah pahami itu, kemudian mengamalkannya, maka kita akan selamat dari berbagai keburukan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah.